cewek cantik sih untuk menggodain. Kiu cewek cakep amat. Ih mas, jangan ganggu dong. Ya elah, cuma ngodain doang, kocak. Kalian berdua kenapa? Kok kelihatannya kesel banget sih hari ini? Tadi pagi digangguin orang di jalan, gak enak banget. Terus deh. Kalian berdua kenapa sih kok kelihatannya kesel banget hari ini? Tadi pagi digodain orang di jalan, gak enak banget. Alah, cuma digodain doang. Itu tandanya kamu itu cantik. Ih, kenapa sih orang-orang tuh nganggep biasa terus soal catcalling? Kan cuma digodain doang. Kan dia juga gak nyentuh badanmu kan? Kan gak harus nyentuh kalau bikin orang ngerasa gak nyaman. Dari SMP aku udah sering digituin. Awalnya sih bingung, lama-lama jadi takut. Sekarang, cuma bisa pura-pura biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Bapak ingin mengajak kalian itu sedikit berdiskusi, yaitu membahas tentang pelecehan seksual. Nah, kalian ini tahu nggak sih salah satu pelecehan seksual yang pernah kalian alami? Coba sebutkan. Angkat tangan kalau bisa. Bertanyalah kalau kalian tidak tahu. Nanti Bapak jelaskan. Mau tanya nih Pak, untuk bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa ya? Kayak saya kurang paham nih Pak, untuk bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu seperti apa? Terima kasih. Salah satu bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi, bahkan itu di kampus, bahkan di pasar ataupun yang lainnya, itu seperti catcalling. Catcalling itu bukan bentuk pujian, tetapi itu adalah bentuk pelecehan kepada perempuan. Ya mungkin kata-katanya bagus lah, seperti cantik, manis, dan lain sebagainya, tapi itu dapat meninggalkan trauma bagi perempuan yang di catcalling tersebut. Nah, seperti contohnya itu kalau kalian itu bertemu teman kalian di jalan ataupun bagaimana, terus tiba-tiba ada orang yang menyapa teman kalian dengan kiasan yang tidak baik, seperti hai cantik, hai manis. Nah, itu salah satu catcalling. Itu dapat meninggalkan trauma bagi perempuan tersebut. Seperti itu. Apakah sudah paham? Izin bertanya Bapak, apakah catcalling itu hanya berlaku untuk perempuan saja? Lalu apakah lelaki itu pernah menjadi salah satu korbannya? Catcalling itu juga bisa terjadi kepada cowok ataupun laki-laki. Tetapi kasus yang paling banyak itu dialami oleh perempuan. Perempuan itu paling banyak mendapatkan catcalling. Ya, itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa cowok juga bisa mendapatkan catcalling. Cuma itu jarang sekali. Bahkan tidak pernah kayaknya. Kalaupun ada cuma 1 kali 2 kali. Seperti itu. Apakah sudah paham? Atau kan ada pertanyaan lainnya? Pak, saya mau bertanya. Tapi saya masih heran, kenapa catcalling itu masih dianggap hal biasa di masyarakat kita? Ya, karena budaya kita itu menganggap hal tersebut itu biasa saja. Bahkan itu suatu hal yang lumrah. Dan beberapa orang menganggap hal tersebut itu sebagai pujian. Bahkan lebih parahnya lagi, para masyarakat ini menganggap bahwa perempuan itu harus terima. Nah, karena kalian itu sudah paham kalau teman kalian mendapatkan perlakuan tersebut, maka kalian itu bisa melawannya. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dan kalian sudah paham, kalau gitu Bapak akhiri ya, karena Bapak ini akan rapat. Terima kasih ya sudah mau berdiskusi dengan Bapak. Ya, baik, terima kasih Mbak atas ilmu yang sudah disampaikan. Ya, sama-sama. Ternyata aku baru sadar, selama ini aku juga pernah ngelakuin hal seperti itu. Panggil-panggil cewek gak jelas, cuci-cuciin cewek dan lain sebagainya tanpa mikir efek sampingnya seperti apa. Gak apa-apa, yang penting kamu kan sekarang udah sadar. Kamu udah gak ngelakuin itu lagi. Iya, edukasi pelan aja. Tapi jangan diem juga kalau lihat kejadian kayak gitu.